Hai, aku Messi Nuraini, mahasiswa semester 2 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Nah, video ini akan menjelaskan teori-teori yang ada dalam efek komunikasi massa. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video ini sampai akhir ya. Teori yang pertama yaitu teori hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Nah, teori ini merupakan dikenal dengan teori peluru atau teori tolak peluru. Teori ini mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Pada dasarnya, teori ini adalah aliran satu tahap, yaitu media langsung kepada khalayak sebagai mass audience. Model ini mengasumsikan media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang sangat kuat. Yang kedua yaitu cultivation theory atau teori kultivasi. George Gardner merupakan peneliti dalam teori ini. Teori kultivasi merupakan bagian dari komunikasi massa yang membahas efek dari komunikasi massa yang dikembangkan oleh George Gardner. Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada khalayak sesuai apa yang mereka lihat di televisi, sehingga khalayak akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Yang selanjutnya yaitu cultural imperialism theory atau imperialisme budaya. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herbst Schiller pada tahun 1973. Nah, tulisan pertama Schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah Communication and Cultural Domination. Teori imperialisme budaya ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Ini berarti media massa negara barat juga mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Kebudayaan barat memproduksi hampir semua mayoritas di media massa di dunia ini, seperti film, berita, komik, foto-foto, dan lain-lain. Media equation theory atau teori persamaan media. Teori ini dikemukakan oleh Byron Rivers and Clifford Nash melalui tulisan mereka yang berjudul The Media Equation: How People Treat Computer Television. Teori ini mencoba memperlihatkan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face-to-face. Dalam teori ini, media juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan nyata. Rivers dan Nash menegaskan bahwa kita menanggapi atau merespon media komunikasi seolah-olah media itu hidup. Spiral of Silent Theory atau teori spiral keheningan. Secara bahasa, spiral adalah lingkaran atau perputaran, sedangkan silent bermakna diam atau sunyi. Nah, teori ini dikemukakan pertama kali oleh Elizabeth Noelle Neumann pada tahun 1973 sampai 1980. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori ini membahas tentang sebuah opini masyarakat yang bersifat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Bagaimana kelompok minoritas merasa tidak berhak mengemukakan pendapatnya di hadapan kelompok mayoritas.
dan takut diasingkan karena memiliki pendapat yang berbeda. Technological Determinism Theory atau teori determinasi teknologi. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pertama kali pada tahun 1962 dalam tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir, berperilaku, dan dalam masyarakat. Dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Diffusion of Information Theory. Difusi artinya yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap rasa baru oleh individu atau suatu masyarakat. Nah, teori difusion inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Use and Gratification Theory atau teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini ditemukan oleh Elihu Kantz, J.G. Blumer, dan Michael Garfit. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu berusaha menikmati apa yang disajikan media massa untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Contoh nyata dari teori ini adalah sebagian orang mungkin menyukai sinetron karena berfungsi sebagai suasana pelepas emosi. Audien dapat berimajinasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa raih di dalam kehidupan nyatanya. Nah, sebagian audiens juga merasa bisa mendapatkan pelajaran dari sinetron tersebut. Agenda setting theory atau teori agenda setting. Menurut Maxwell M.C. Combs dan Donald Lissau menyebutkan media massa ini mampu mentransfer hal-hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita, yang mana media massa ini mampu membuat apa yang penting baginya dan menjadi penting pula bagi masyarakat. Nah, jadi media massa berperan besar dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Nah, ada 3 proses dalam teori agenda setting. Yang pertama, agenda media. Nah, yaitu proses menentukan prioritas isu-isu yang ada. Nah, yang kedua yaitu agenda publik, yang merupakan isu dapat mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan oleh publik. Nah, dan yang terakhir yaitu agenda kebijaksanaan, yang merupakan pembuat kebijakan menganggap penting agenda publik. Nah, dan yang terakhir yaitu media critical theory atau teori media kritis. Teori media kritis ini berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Teori ini mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas, sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk merubah kekuatan penindas.
Teori kritis ini memungkinkan kita untuk membaca produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang luas dan beragam. Ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi refleksif terhadap pengalaman yang kita alami dan cara kita mendefinisikan diri sendiri. Itulah ringkasan singkat mengenai teori-teori dalam efek komunikasi massa. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.